Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan musola Fakultas Psikologi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mendengar kultum yang insya Allah akan menambah wawasan kita dan memperkuat keimanan kita pada bulan Ramadan ini dengan tema teologi Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan ini bukan hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga, tapi juga untuk menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Dan tema kali ini, teologi Ramadan ini berkonsepkan dengan menghubungkan antara nilai-nilai spiritual dan teologis yang terkandung dalam ibadah puasa kita kali ini. Untuk menyampaikan kultum tausiah kita pada siang hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Ahmad Mansur MPDI yang akan berbagi ilmu dan inspirasi terkait bagaimana Ramadan kita dapat menerapkan ilmu-ilmu teologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kepada Bapak Haji Ahmad Mansur MPDI, waktu 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan teman-teman mahasiswa, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini dan setelah menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah, tentu mudah-mudahan langkah seperti ini merupakan langkah baik bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan kita, kualitas pengetahuan keislaman kita, dan akan membawa apa yang kita lakukan itu akan menjadi lebih baik dan ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan agung kita kekasih Allah Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan teman-teman mahasiswa, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah Ramadan ini pada hari yang kelima. Alhamdulillah, yang kelima kita masih bersama Allah. Tentu mudah-mudahan amal ibadah kita itu merupakan bagian dari menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang baik di sisi. Kawan-kawan, sebagaimana tema kita pada hari ini yaitu terkait dengan teologi Ramadan, bahwa kalau kita kaji dan kita lihat bahwa perintah puasa Ramadan itu sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita lihat dari sisi redaksi ayat ini dalam ilmu tafsir, misalnya kita lihat ini adalah pernyataan yang bersifat khos, ada pernyataan yang bersifat umum, karena redaksi ayat yang dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan kata ya ayyuhannas. Jadi ini ayat yang menunjukkan perintah secara khusus bagi orang-orang yang beriman saja, tidak ditujukan untuk manusia secara umum, apalagi untuk ditujukan kepada manusia. Kalau kita lihat mengapa ini khusus ditujukan ke orang-orang beriman, ini maknanya
ini adalah panggilan-panggilan khusus yang tidak mungkin Allah mengajak atau mengundang orang-orang yang tidak masuk dalam kapasitas sebagai untuk yang diajak. Misalkan atau dalam atau dalam sehari-hari ada seorang pejabat besar, misalnya selevel wali kota, kemudian bupati atau gubernur atau orang-orang yang katakanlah orang-orang yang bernama seperti itu. Kalau dia membuat undangan, tentu ada undangan itu juga tidak sembarangan undangan ya, tapi berarti orang-orang yang memang sudah ditujukan untuk menghadiri undangan itu. Artinya orang-orang pilihan yang akan diundang itu. Dan dari sekian undangan itu nanti ada juga perbedaannya. Ada undangan yang sifatnya umum, ada undangan yang sifatnya lebih khusus lagi. Kalaupun misal undangan umum biasanya sering dibagi tiga kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada undangan umum, diundang tapi sifatnya umum. Bentuk undangannya pun barangkali berbeda, seperti itu yang sering kita peroleh. Kemudian ada undangan tingkat yang kedua, istilahnya lebih khusus. Dia tidak bagian dari undangan yang umum tadi, tapi dia lebih khusus lagi. Ini yang biasa disebut VIP, ya, very important personal, berarti lebih khusus lagi. Tetapi ada orang yang lebih khusus lagi. Ini yang disebut VVIP. Penempatan biasanya juga sering seperti itu. Nah, dalam kaitan dengan puasa, kawan-kawan ya, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa itu nanti kategorinya juga seperti itu. Sebenarnya bukan Allah yang membedakan seperti tadi undangannya seperti itu. Undangannya sama, tetapi orang yang diundang yang mendudukkan dirinya itu posisinya di mana. Kita contohkan misalnya, kalau seluruh umat manusia, mohon maaf, mengapa Allah tidak memerintahkan puasa ini bagi orang-orang yang tidak beriman? Ini pasti sudah tidak sanggup. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan sanggup menjalankan ibadah puasa karena memang sungguh berat sebenarnya. Makanya panggilan ini khusus kepada orang beriman saja. Orang beriman pun itu kita lihat seperti itu ya. Apa jangan-jangan keluarga kita. Tidak ada halangan yang membuat orang itu tidak puasa. Kondisi badannya sehat, kemudian secara fisik sehat, maksud saya terus berikutnya, dan kondisi rohaninya tidak ada yang bermasalah, ekonominya baik-baik saja, kemudian posisinya bukan juga kerja berat, tetapi orang ini tidak sanggup menjalankan puasa. Apakah orang ini yang bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah itu tidak dikatakan beriman? Tidak, dia tetap dikatakan beriman, tetapi dia itu bagian dari yang umum tadi, tapi bukan bagian dari orang-orang yang lebih khusus seperti itu. Jadi orang yang beriman pun justru kadang-kadang tidak sanggup menjalankan puasa itu dengan berbagai alasan. Tidak ada alasan syar'i yang menghalangi. Bisa kalau perempuan barangkali ada alasan bulanannya seperti itu sehingga harus meninggalkan puasa, kemudian harus diganti. Tapi orang-orang tertentu tadi seperti itu. Nah, tingkatan yang kedua, puasa itu yang dijalankan oleh orang-orang yang memang puasanya betul-betul, puasanya sudah sungguh-sungguh, tetapi masih kadang-kadang masih tergelincir pada hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kategori yang kedua. Kalau tadi kategorinya kategori umum, katakanlah puasa awam yang dalam istilah Al-Ghazali. Kemudian baru puasa yang ketiga. Jadi puasa orang-orang yang memang khusus menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Jadi puasa ini adalah panggilan khusus sesungguhnya. Kalau kita lihat mengapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Karena untuk tahu kapasitas kita sebagai makhluk itu, ya. Supaya kita itu tetap menjalankan fungsi kemanusiaan kita secara baik, maka Allah menyiapkan sebuah instrumen yang disebut ibadah puasa. Karena pada diri manusia itu memang ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani, ya, terkait dengan hal-hal yang makan, minum seperti itu. Tapi unsur yang kedua adalah terkait dengan rohani, gitu ya. Jadi Allah itu di aspek rohani kita itu ada yang disebut nafsu. Nafsu manusia ini
Sebagaimana ditegaskan dalam surat Yusuf itu, innan nafsa la amaratul bisu. Sesungguhnya nafsu yang ada pada diri manusia itu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk. Inilah nafsu. Nah, untuk mendidik nafsu kita agar menjadi agar nanti kita yang dianugerahkan nafsu seperti itu agar terkendali dengan baik, maka salah satu instrumen yang Allah berikan kepada kita sebagai orang beriman itu adalah puasa. Dengan puasa ini kita mampu mengendalikan nafsu kita, gitu ya. Baik nafsu makan, maupun nafsu amarah, kemudian nafsu hal-hal yang sifatnya negatif. Tolong diingat tadi bahwa konsep dasar nafsu itu adalah cenderung pada hal-hal yang negatif. Nah, salah satu instrumen untuk memelihara agar manusia itu tetap berada pada dalam kapasitas kemanusiaannya tetap baik, maka salah satunya adalah dengan jalan berpuasa. Kalau seperti itu berarti berpuasa itu sebenarnya mengapa Allah menurunkan itu? Karena Allah tahu persis bagaimana kondisi kita. Artinya dengan berpuasa itu Allah menyayangi kita. Artinya ibadah puasa itu adalah dalam rangka untuk memelihara diri kita sebagai manusia agar tetap menjadi manusia yang terbaik. Artinya rahmatnya Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman secara khusus agar kita tetap pada ridho taat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik hidup manusia tidak ada kecuali ketaatan kepada Allah sendiri. Karena pada hakikat awal terjadi manusia kita yang namanya Adam atau cucu keturunan Adam. Sebelum kita ditiru, kita biasa dulu kita pasti sudah bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 72 secara tegas Allah di ayat hai kira dialog nanti sebagai manusia dan ditiupkan kamu berjasamu dalam rahim ibu. Apakah kamu meyakini kalau beriman kalau saya adalah Tuhan? Seluruh kita menjawab ada syahid. Artinya atau nangis. Itulah kondisi kita. Makanya Allah akan menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang yang tidak taat kepada Allah itu hakikatnya mengingkari potensi dirinya, ya. Karena potensi diri dia itu berbuat baik, siap untuk taat kepada Allah. Pada saat dia ingkar, mengapa kita sudah nyaman, badan sehat, banyak tapi pikiran khusus. Karena memang kondisi kita disebabkan oleh kondisi baik dan kita mengingkari berkat. Jadi kawan dan bapak-bapak, kita mestinya bersyukur dengan berpuasa ini. Makanya di dalam terminologi puasa itu kan ada dua kategori orang. Ada orang yang senang menyebut puasa itu, ada orang yang merasa sedih. Yang senang itu siapa? Inilah orang yang tahu puasa akan membawa kebaikan dan keberkahan pada, bukan hanya karena kita pada saat maghrib kita masuk maghrib kita langsung buka, yaitu puasa saja itu, tapi lebih dari itu sesungguhnya. Karena Allah menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi orang yang berpuasa. Man Ramadan imanan wa ihtisaban wa birrahmin taqaddamat min dzambi. Orang yang berpuasa dengan iman dan sungguh menjalankan puasa itu dan mengharap ridho Allah, maka dia diampuni dosanya. Maka seringkali puasa itu selain disebut Ramadan atau puasa, tapi juga disebut Syahrul berarti ini kekuatan bagi kita untuk membakar atau delete semua kesalahan dan dosa-dosa kita masa lalu. Ini kesempatan yang terbaik. Makanya pada setiap Idul Fitri kembali suci sebenarnya.
bukan balik ke setelan pabrik, bukan. Artinya kalau setelan pabrik berarti kita balik seperti bayi. Itu salah konsepnya. Artinya dosa kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, delete seperti itu. Dihapus dan diganti dengan barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang yang menjalankan ibadah puasa itu sungguh-sungguh, itu janji Allah di ujung ayat itu, Allah mudah-mudahan menjadi bertakwa. Ini mudah-mudahan, mengapa itu mudah-mudahan? Apakah Allah tidak bisa langsung menjadikan kita takut? Nggak bisa seperti itu, karena itu tergantung prosesnya. Itu dari diri kita. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk yang terbaik. Allah menganugerahkan rupa di diri kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian potensi diri kita dalam bentuk rohani, akal yang sehat, kemudian Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah, kemudian orang-orang baik, orang-orang bijak sudah diturunkan oleh Allah. Silakan kamu ikut yang mana. Allah memberi kebebasan. Nah, disinilah posisi kita. Artinya kita bukan sebagai objek, tapi kita sebagai subjek dalam hal ini. Mari kita isi kegiatan-kegiatan kita dalam puasa itu dengan yang melakukan puasa dengan yang terbaik. Salah satu bentuk membentuk kepribadian kita, integritas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan orang lain itu dengan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu tidak bisa main-main. Kalau seorang di depan cantik atau dia cowok ganteng di depan mertua bisa pura-pura. Tapi kalau puasa nggak bisa. Kita ada satu saat kita sendiri. Misal kalau saat Anda sendiri, mengapa Anda tidak minum? Tapi Anda memilih puasa. Mengapa Anda tidak makan? Kan sangat memungkinkan sekali. Misal saya di ruangan, kan saya uji, misal kemudian saya bersembunyi sedikit seperti itu. Kan nggak tahu kamu makan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan tahu. Itu mendidik kejujuran kita. Bahwa sebenarnya integritas itu juga tergantung dari bagaimana kejujuran kita seperti itu. Nah, Allah mendidik kita agar kita jujur mulai dari jalan seluruh puasa itu dengan baik, kemudian menghindari hal-hal negatif yang pada diri kita, terus melakukan yang baik. Artinya dengan beribadah puasa itu kita melakukan minimalisasi terhadap hal-hal yang buruk, tapi memaksimalkan hal-hal yang baik, yang nanti mendorong kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai akhir dari puasa kita dapat melakukan puasa dengan hal yang terbaik dan tidak menjadinya atau tidak melakukan keburukan, hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita dan membatalkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin hari kehidupan kita akan tambah baik, karena tingkat kualitas orang sebenarnya umur boleh berkurang, maksud saya itu senjatanya berkurang, tapi kualitasnya naik seperti itu. Itu insya Allah nanti dengan berbuat seperti itu kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena waktu terbatas, ini sudah melebihi jam. Seperti itu, terima kasih atas segala perhatian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.